Shalom, di video kali ini gue akan bahas 5 ayat yang sangat ngeberkatin gue dan bisa dibilang ini ngubah hidup gue. Gak sabar langsung sharing, langsung aja di ayat pertama. Aku bacain aja di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aku bersyukur banget ada ayat ini yang berarti bahwa kalau gue lagi jatuh, lagi buat dosa, lagi salah, lagi error, kan yang sering banget kejadian adalah kita tertuduh, kita terintimidasi. Ya udahlah, gue jatuh terus. Katanya ke Tuhan kemarin janji nggak bakal begini-begini lagi. Itu kan jatuh lagi. Udahlah, gue nggak layak lah. Udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan deh. Ada Tuhan masih mau ngampunin gue nggak ya? Banyak banget itu pikiran-pikiran di situ main tuh. Tapi ya udah, semuanya harus balik ke Firman. Firman bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, kalau kita bertobat, Dia setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Ini ayat keren banget. Siapa sih hari-hari ini yang tidak berdosa? Semua masih bisa buat dosa kok. Selama ini masih dicubit sakit nih, kita masih punya kedagingan, hawa nafsu. Ada yang mungkin cinta duit, ada yang terjebak di pornografi, ada yang ke pergaulan bebas, bahkan yang suka bohong, ngegosip, ngomong kotor. Sama aja loh. Tapi ayat ini datang dan membuat semua pikiran-pikiran tertuduh, terintimidasi itu pergi. Yaudah, kalau gue jatuh, bangkit lagi. Kalau gue jatuh, gue akuin di hadapan Tuhan, gue bangkit lagi, gue bertobat. Makanya kita butuh pertobatan setiap hari. Ayat yang kedua, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat ini berbicara spesial buat aku. Aku baca, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Siapa yang mau Tuhan kasih tahu janji-janjinya? Semua pasti mau. Langkah awalnya adalah di ayat sebelumnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan tuh deket sama orang yang deket juga sama Dia. Tuhan mau kasih tahu banyak hal buat anak-anaknya yang mau datang sama Dia, yang punya hubungan, yang connect terus sama Tuhan. Kalau yang lagi error, lagi salah, dia bertobat. Tadi tuh balik ke ayat pertama tuh. Tuhan deket, Tuhan mau bergaul karib, Tuhan mau kasih tahu rahasia-rahasianya, janji-janjinya, rencananya atas hidupmu. Dan ayat ini berbicara buat gue, yuk terus bangun hubungan sama Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sahabat yang baik, Dia Raja di atas segala raja. Ayat yang ketiga, masih di kitab Mazmur, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ini ada 2 ayat spesial. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nggak tahan pengen nyanyi gitu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu dia. Ya nggak perlu alasan banyak untuk ayat ini. Pokoknya senang aja gitu bacanya. Tuhan nggak pernah tinggalin, Tuhan selalu topang. Ya amin ya. Vibes-nya udah sangat terwakili dengan lagu tadi. Bawaannya kalau lagi baca ayat ini tuh pengen senyum-senyum sendiri gitu. Asik banget. Ayat yang keempat, Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Ini lu pasti tahu, pasti. Nyanyiin pengajaran dari Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Teman-teman, kita tahu semua lagu ini banyak banget lagu seperti rusa yang merindukan sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ini ngajarin gue untuk terus haus dan lapar sama Tuhan. Terus cari wajah Tuhan, terus bisa belajar hal baru, terus gak boleh sombong, terus haus lah, lapar lah, kau butuh Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungainya. Dan menariknya ini ditulis oleh Bani Korah. Tahu Bani Korah?
Bani Korah ini sekumpulan orang yang dulunya mereka ngelihat orang tua mereka, bahkan keturunan-keturunan di atas mereka itu ditelan sama bumi. Tanahnya kebuka, nelan Bani Korah, ditutup lagi tuh tanah. Tapi menariknya anak-anaknya ini tidak kepahitan, tidak kecewa, tidak marah sama Tuhan, nggak ngambek. Malah nulis Mazmur seindah ini, seperti rusa yang rindu. Ini ditulis oleh orang-orang yang bisa aja kepahitan sama Tuhan, bisa aja kecewa sama Tuhan, karena kaumnya ditelan sama bumi. Tapi mereka milih menang. Dan ini sangat memberkatin gue banget. Kalau mereka aja bisa mengucap syukur, mereka bisa haus dan lapar, kenapa gue enggak? Amin. Dan yang terakhir ini spesial banget, bukan satu ayat tapi satu pasal bro. Ini gue usahain banget baca tiap hari, meskipun mungkin misalnya di hari ini aku baca Matius 1 sampai 3 gitu. Tapi aku mau coba belajar selipin Mazmur 23 ini, karena ini menarik banget. Ini udah jadi kayak vitamin buat aku pribadi, dan gue mau bacain buat kalian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita domba-dombanya Tuhan. Siapa di sini yang domba-dombanya Tuhan? Domba itu nggak tahu bedain kiri dan kanan, butuh dituntun. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Aku percaya tuntunan Tuhan yang terbaik. Sekalipun lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan gembalaku yang baik. Aku domba yang butuh dituntun. Aku tidak bisa bedain mana di kiri mana kanan. Aku butuh Tuhan. Dan aku butuh hidup dalam kawanan. Domba hidup dalam kawanan. Masuk dalam komunitas. Ikut komsel. Tertanam di satu gereja lokal. Bertumbuh di sana. Diproseslah di sana. Dan tumbuhlah jadi domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekian untuk video kali ini. Semoga ada ayat-ayat yang juga memberkati teman-teman. Dan mungkin bisa sharing di kolom komentar ayat favorit lo. Ditunggu ya. God bless you.